kita lanjutkan tentang topik yang sedang kita bahas, yaitu tentang uji hipotesis min tunggal. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah membicarakan atau membahas kasus pertama dari dua kasus yang saya kemukakan pada aktivitas perkuliahan kita sebelum ini. Untuk itu kita lihat kembali teks yang ada di papan tulis. Nah, di dalam teks yang seperti Anda baca di slide di depan ini, kasus pertama sudah kita bahas dan menghasilkan apa yang namanya uji hipotesis dengan menggunakan statistik jet. Nah, untuk itu marilah kita amati kembali di slide yang sudah saya sediakan untuk membahas kasus yang kedua. Nah, kita baca sama-sama. Coba kasus yang pertama sudah kita selesaikan. Kasus kedua ini seperti yang ada di dalam atau di depan kita. Nah, kita lihat kasus kedua, ceritanya begini. Sambil sama-sama kita baca, lalu kita coba maknai setiap kalimat supaya nanti kita dapat mencari penyelesaian atau solusi dari kasus 2 ini. Nah, di kasus 2 ini ada seorang ahli kesehatan. Dia memperoleh informasi bahwa konsumsi gula penduduk dewasa di Indonesia adalah 50 kg setahun. Kalimat ini mengandung berbagai interpretasi tentu. Tapi yang dimaksud itu bahwa pada saat ini di ahli kesehatan memperoleh informasi bahwa konsumsi gula penduduk dewasa Indonesia adalah 50 kg setahun. Artinya bukan berarti penduduk itu memakan gula begitu saja. Jadi bisa melalui kopi, melalui teh manis, melalui kue, melalui makanan. Nah, lalu diinformasikan bahwa dari sekian yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia pada saat ini dimisalkan 50 kg setahun. Sehubungan dengan informasi itu, ahli kesehatan tadi menyatakan bahwa, nah ini ada alasan, karena penduduk Indonesia saat ini sudah sadar akan kesehatan, maka ahli kesehatan itu mengklaim bahwa konsumsi gula penduduk Indonesia saat ini tidak lagi 50 kg setahun. Nah, jadi yang tadi informasi
Tapi ahli kesehatan punya alasan. Ada kemungkinan karena penduduk Indonesia itu sadar akan kesehatan, maka konsumsinya tidak lagi 50 kg dalam setahun. Jadi dalam hal pernyataan kalimat yang kedua itu, ahli kesehatan tidak mengklaim konsumsi gulanya itu lebih dari 50 kg atau kurang dari 50 kg, tapi dia hanya bilang bahwa konsumsi gula penduduk Indonesia saat ini tidak lagi 50 kg. Jadi itu perlu dipahami dengan baik gitu. Nah, kemudian untuk menguji kebenaran dari pernyataannya tadi, maka ahli kesehatan tadi mengamati konsumsi gula dari 36 penduduk Indonesia yang diambil secara acak. Nah, jadi kepala sekalian akan membuktikan bahwa penduduk Indonesia itu tidak lagi mengkonsumsi 50 kg. Untuk itu saya ulangi, ahli kesehatan tadi mengambil secara acak penduduk dewasa Indonesia sebanyak 36 orang yang diambil secara acak. Nah, setelah diamati, tentu yang 36 itu harus diamati selama setahun gitu, tapi karena sesuatu dan lain hal, maka ini untuk sekedar ini aja contoh. Maka ahli kesehatan tadi yang 36 orang itu diamati konsumsinya selama 2 minggu, diamati dan dicatat. Lalu setelah dicatat, karena setahun itu kurang lebih 52 minggu, ini hanya untuk keterangan aja, maka konsumsi gula yang 2 minggu itu dikalikan 52, jadi itu sekitar setahun, 52 minggu itu. Nah, dari hasil itu ternyata rata-rata konsumsi gula penduduk Indonesia saat ini 48 kg, itu dari hasil observasi. Nah, dari hasil observasi terhadap 36 penduduk yang diambil secara acak tadi, ternyata simpangan bakunya 10 kg. Nah, itu jadi informasi penduduk Indonesia konsumsi gulanya, jadi saya ulang, 50 kg setahun rata-ratanya. Lalu kepala ahli kesehatan tadi mengklaim tidak lagi 50 kg. Kemudian mengambil sampel secara acak dengan jumlah anggota sampelnya 36, dan ternyata konsumsi gula dari 36 penduduk yang diambil acak itu rata-ratanya 48 kg dan simpangan bakunya 10 kg. Lalu muncul pertanyaan seperti kasus yang lalu. Dengan data tersebut, dapatkah kita membenarkan pernyataan ahli peneliti tadi? Nah, dipikirkan sejenak gitu. Tentu kalau melihat ternyata konsumsi gula itu sekarang jadi 48 kg, padahal menurut informasi 50 kg. Sebetulnya kalau menggunakan ini lalu orang kata, ya udah, karena dari 36
penduduk Indonesia itu rata-ratanya 48 kg. Tapi harus diingat, 40 kg rata-ratanya dalam setahun ini itu hanya untuk sampel. Oleh karenanya, untuk memberi atau menyatakan benar atau salahnya pernyataan ahli kesehatan tadi melalui sampel ini harus diajarkan uji statistik seperti pada kasus yang pertama yang lalu yang sudah kita bicarakan. Nah, jadi sekali lagi bahwa sampel itu tidak akan menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau begitu kita harus mengadakan uji statistik untuk itu. Tapi seperti yang lalu sudah kita bahas, untuk menguji statistik itu kita memerlukan hipotesisnya apa, hipotesis penelitiannya, lalu rumusan hipotesisnya apa. Nah, itu harus ditulis atau dibuat langkah-langkah yang hampir serupa dengan waktu kita menguji hipotesis pada kasus yang pertama.